Shalom Bapak Ibu Saudara. Tulisan angel bisa dibaca sebagai bahasa Inggris, yaitu angel, dan artinya malaikat, dan itu membawa kesan penuh kasih dan kelembutan. Namun jika kata tersebut dibaca dalam bahasa Jawa, maknanya berubah, angel, yang artinya sulit. Apalagi jika nama keluarganya terdengar unik. Orang mungkin akan berkata bahwa ia sulit diberitahu atau dikandani. Nah, saudara, sebenarnya orang yang sulit diberitahu memiliki kesamaan dengan orang yang congkak atau tidak berakal budi. Firman Tuhan menjelaskan bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dalam hidup, bukan semakin maju, melainkan semakin kacau. Nah, Amsal 15 ayat 24-25 berkata begini: jalan kehidupan orang yang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang yang congkak dirombak Tuhan. Batas-batasnya bisa berubah, bisa semakin kecil, semakin kehilangan. Tetapi batas tanah seorang janda, maksudnya orang yang lemah, dijadikannya tetap. Bersaudara, secara budaya, seorang janda dianggap sebagai sosok yang lemah pada zaman itu. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa orang yang lemah sekalipun dapat bertahan jika mereka mau menerima nasihat dan bimbingan. Sebaliknya, orang yang congkak menolak nasihat, merasa dirinya selalu benar dan enggan mengubah pola pikir yang keliru. Saudara, congkak itu bukan hanya tentang kesombongan, tetapi juga sikap yang menutup diri terhadap perbaikan. Mereka berpikir, aku sudah benar, mereka yang salah. Tetapi saudara, dalam hidup ini, mari kita renungkan, apakah jalan hidup kita semakin baik atau justru semakin buruk? Jika semakin baik, puji Tuhan, haleluya. Itu berarti kita mau dinasehati, menerima masukan yang baik, dan mengubah diri kita sesuai dengan firman Tuhan, menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Namun Bapak Saudara, jika hidup kita semakin kacau, mungkin ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Bisa jadi kita terlalu sulit diberitahu angel, keras kepala dalam pemikiran sendiri, atau berjalan hanya menurut kemauan kita sendiri. Jika batas-batas kehidupan kita semakin menyempit, jangan-jangan itu terjadi karena kita tidak mau mendengar arahan yang benar. Saudara, mengakui kesalahan itu bukan sebuah kelemahan loh. Justru itu tanda dari kedewasaan. Jika kita ingin semakin maju, semakin sukses, semakin bertumbuh, mari kita menjadi orang yang berakal budi. Miliki hati yang terbuka terhadap nasihat dari orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Saudara, jika kita mau dinasehati dan dibimbing oleh firman Tuhan melalui orang-orang yang diutusnya, hidup kita akan semakin berkembang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki hati yang rendah, bersedia belajar, menerima hikmat Tuhan, lalu bertumbuh di dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.